Ya, kita akan belajar kriptografi tepatnya ya. Kriptografi itu bagian dari steganografi ya, teknik untuk menyembunyikan pesan, ya, teknik untuk menyamarkan pesan. Kenapa bagian dari stegano? Karena stegano lebih luas ya. Kalau stegano itu eh, pesan tidak hanya disamarkan, tidak hanya diacak tulisannya ya, tapi disembunyikan. Misalkan dia dimasukkan ke dalam lagu, dimasukkan ke dalam apa tuh gambar, di dalam video dan sebagainya, itu teknik steganografi. Pesannya pun tidak harus eh, tulisan, bisa juga gambar, itu steganografi. Nah, makanya ada subnya lagi masuk ke kriptografi ya, itu khusus tulisan. Tulisan yang disamarkan ya. Disamarkannya pun dia masih terlihat ya. Seperti ini aja langsung. Misalkan kita nulisnya seperti ini ya di suratnya. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi orang bingung nih, apa ini isinya ini? Kok saya nggak paham ini angka-angka ini, huruf-huruf ini. Nah, seperti itu. Ya, ini kriptografi. Ya, beda ya. Kalau Stegano itu eh, dia menyembunyikan ya, tulisan ini disembunyikan di dalam gambar ya, disisipkan ya, ataupun dalam video atau di dalam Microsoft Word ya, RTF misalkan ya, bisa juga disisipkan pesan-pesan gitu, ataupun lagu misalkan ya. Nah, seperti itu. Tapi bisa juga dia diacak dulu tulisannya, jadi double, udah diacak dan dimasukkan ke dalam media. Itu steganografi. Nah, kita fokus kepada kriptografi. Kalau kriptografi itu tulisan yang ini disamarkan ya. Tapi masih terlihat. Bedanya seperti itu ya. Kalau kripto itu masih terlihat. Kenapa dia disubjudulkan sendiri? Karena nanti di kripto itu banyak metode ya, metode untuk menyamarkan tuh banyak. Ada yang tulisannya di apa? Digeser ya, ada yang ditukar A jadi M, B jadi Z, ada yang juga yang ditukar seperti itu. Ada juga yang menggunakan password seperti itu. Ya, nah ini contoh-contohnya. Ya, variasinya. Kalimatnya sama dengan beragam metode, dia hasilnya berbeda. Seperti itu. Oke ya, bayang ya. Nah, itulah target yang kita akan pelajari. Tidak hanya menyamarkan, tapi kita belajar multi algoritma ya, multi metode di sini. Ya. Nah, itu karena kita sebagai orang IT ya kita harus paham kata di perusahaan kita nanti misalnya kita bekerja, coba ini ada pesan bagaimana caranya supaya aman. Jangan sampai terbaca orang seperti itu. Apalagi perusahaan yang harus dikirim misalkan gitu ya. Ya kita tahu kalau kita belajar jaringan itu kan kadang kita bisa membaca isi dalam jaringan ya, seperti itu. Apa sih isinya menggunakan tools WireShark misalkan. Nah, dengan proses encrypt dia akan bisa di uh, proses kripto ya. Kripto itu bahasanya encrypt lah, bahasa sederhananya itu bisa disamakan. Loh, kan kita udah pakai WhatsApp. WhatsApp tulisan katanya sudah di encrypt, HTTPS sudah di encrypt. Ya, itu udah standar ya, standar modelnya seperti itu. Tapi kan para apa ya, developer ataupun para cracker itu bisa untuk mempelajari oh cara kerja misalkan oh WhatsApp menggunakan enkripsi SHA misalkan gitu atau AS atau apa gitu misalkan. Dia bisa pelajari seperti itu. Akhirnya dia bisa mendekrip seperti itu. Contoh di modul di bagian bawah itu saya coba contoh ya. Misalkan crackernya tahu oh ini dia pakai ini pakai MD5 misalkan gitu ya, terus di internet banyak tuh kita masukin tuh pesan tadi di decrypt, nanti kebaca tuh oh ininya admin bacaannya seperti itu. Jadi kemajuan zaman itu makin canggih ya, dia bisa tahu mendecrypt karena dia udah tahu toolsnya. Loh, hubungannya apa dengan kita orang IT? Ya kalau kita sebagai orang IT kita tahu rumusnya, kita tahu cara mengcodingnya, kita bisa bermain variasi. Ya, misalkan dia di encrypt pertama di encrypt dulu di MD5, habis di MD5 di combine dengan password yang lebih sulit pakai RC4 misalkan. Habis dari RC4 di combine lagi ya, di combine lagi sehingga decryptnya orang jadi bingung, wah ini banyak banget ini
Udah berhasil langkah pertama masih tulisannya masih acak dan sebagainya. Artinya kita sebagai orang IT bisa mengkombinasikan ya, bagus-bagus kita bisa improve ya, kasih novelty-nya, ngasih pembaharuannya. Oh, algoritma ini bagus lagi ditambah dimodif dengan ini dan seterusnya. Contoh seperti ini, contoh seperti ini sama-sama SHA tapi ada SHA 256, 512 dan sebagainya. Rekan-rekan bisa ngembangkan. Kenapa harus 224? Kenapa 256? Kenapa 512? Bisa nggak kalau misalkan gini? Nah, itu bisa dikembangkan. Ya, setelah tahu teori dan cara mengerjakannya. Bayang ya? Oke. Sip. Kita lanjut dulu. Secara rutinitas kalau kita lihat silabus-silabus beberapa referensi ya, itu hari pertama bicara sejarah biasanya ya. Ya udah nggak apa-apa lah, kita belajar sejarah dulu. Ini ceritanya nih, dasar muasalnya begini nih. Ya, dasar muasal dulu kripto tuh seperti ini nih. Ini kripto, udah bukan Stegano. Ya karena kan kripto sepakat. Tulisannya masih ada. Acak tapi tulisannya masih ada. Nah, ini ceritanya ada balok ya. Dulu ya. Terus setiap kertas lembaran itu ditulisin ya. Nanti setiap berapa huruf nanti ketemu nih ke samping gini nih. Nah, ini kan baca Gustiana gitu misalkan ya. Gusti Allah. gitu ya, seperti itu. Dulu seperti ini. Ini namanya kriptografi klasik, artinya nggak pakai komputer. Ya, kriptografi klasik dia mekanismenya masih fisik ya, bukan menggunakan tools komputer. Ini seperti itu. Dulu ya, dulu. Ini pun kalau dibaca di sejarah itu waktu perang Troya ya. Troya itu perang Yunani Sparta itu waktu itu ya, kerajaan Yunani sama Sparta. Ada kan filmnya ya, kerajaan Troya ya. Nah, itu ceritanya begitu awal mulanya ya, jadi tulisan digulung-gulung kirim. Jadi baloknya sama ininya harus sesuai supaya kebentuk tulisannya. Ya, oke, kita baca dulu ya. Keamanan sebuah data menjadi hal terpenting untuk selalu dijaga kerahasiaannya. Betul sekali. Ya, data rahasia ya. Apalagi password ya, password pesan-pesan ya misalnya gitu. Karena sebuah informasi yang terbuka atau bocor tanpa ada kontrol yang jelas dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan tujuan yang membahayakan. Contoh WhatsApp ya, WhatsApp katanya aman, ya aman, encrypt to encrypt waktu kita instalkan ada bacaan seperti itu. Tapi kan kenyataannya beberapa instansi pemerintah, misalkan instansi resmi udah bisa mendekrypt ya, ada alatnya itu, lupa saya namanya apa tuh, dia bisa mendekrypt, lo kan udah aman, ya kan bisa dipelajari algoritmanya seperti apa, itu kan masih keamanan standar, jadi nanti dikomben, ya bagusnya dikomben. Oke, di kriptografi berasal dari bahasa Yunani ya, asalnya ya, emang asalnya kriptos dan grafein ya. Kriptos artinya menyembunyikan, tulisan yang disembunyikan. Sembunyi di sini rahasia maksudnya ya. Kalau tersembunyi itu stegano ya. Awalnya gitu, stegano grafein ya. Kalau ini kripto itu batasannya masih terlihat ya, tidak tersembunyi, tidak hidden ya, tidak. Jadi secara umum kripto merupakan proses menulis pesan secara rahasia, ya seperti itu. Tersembunyi di sini artinya nggak kebaca lah secara kasat mata ya, tulisannya nggak ada maksudnya karena acak. Ini apa maksudnya? Nggak ngerti, ya kan? Apa nih maksudnya? Nggak ngerti. Pesan komunikasinya nggak nyampe. Namun jika kita kaitkan dengan penggunaan teknologi digital, ya berarti disiplin ilmu untuk mempelajari ya teknik encrypt, yaitu istilah encrypt ya dari naskah asli atau plain text dengan memanfaatkan key, hasilnya adalah file enkripsi ya, sehingga berubah menjadi teks yang sulit dibaca. Jadi ada istilah ciphertext. Jadi kita memahami, oh ada istilah plain text tulisan asal, key passwordnya, kemudian ciphertext, sama satu lagi hasilnya namanya file decrypt yang sudah kembali lagi ke plain. Jadi dekripsi itu proses ciphertext ditambah key-nya ya, hasilnya adalah plain text lagi. Selanjutnya ada istilah kriptografi klasik, merupakan teknik kripto yang pembuatannya tidak memerlukan bantuan komputer dan biasanya menggunakan alat bantu, pena, kertas, alat tradisional lainnya. Tadi contoh yang tadi ya seperti ini, atau di bawah lah seperti ini. Kill King tomorrow midnight. Nah, ini pesannya seperti itu, ngeri ya pesannya ya. Oke.
Sedang kriptografi modern sangat didasari pada teori matematik. Artinya dia udah pakai algoritma, metode seperti ya. Ini kan masih masih gulungan-gulungan lah, gulung-gulungan pesan seperti itu. Ini sejarah kembali lagi ya. Pada perang Yunani Sparta sekitar tahun 4000 sebelum Masehi yang disebut dengan Skytel. Asalnya namanya Skytel yang Latinnya. 18 huruf dia. 18 huruf itu dulu ya, dulu bukan yang ini ya. Dulu itu artinya 6 ke bawahnya 3 ya. Ada 3 huruf ke bawah ya, 6 ke samping. Skytel yang namanya ya. Mula-mula pengirim menuliskan pesannya di atas pipa papirus lalu digulung pada sebatang silinder, setelah itu dilepaskan dan dikirimkan. Jadi mengirimnya dipisah, batang sama ini dipisah. Seperti itu. Bayang ya, sejarahnya seperti itu. Jadi kalau ditanya sejarah kripto itu gimana sih dulu? Jadi dulu perang lah, perang Sparta tuh, perang Troya, ada filmnya ya Troya. Jadi pasukan Yunani nggak bisa dikalahkan, akhirnya pasukan Sparta ninggalin kuda besar ya kan, bilang-bilang tuh kuda dewanya, nama Yunani ceritanya kudanya dimasuk nih mau kita bakar di dalam, kata Yunani kita udah menang. Spartanya padahal ngumpet di dalam tuh kuda. Oke, itu terkenal banget itu ya. Oke. Tapi ini hubungannya bukan dengan perang kuda Troya tadi ya, tapi ini masalah di kriptonya, masalah pengiriman pesan. Oke, jenis-jenis kriptografi ya. Jadi kriptografi kalau kita bicara teknik di modern ya, kita udah tinggalkan yang klasik ya. Ini nantilah kalau udah perang apa ya, perangnya udah nggak ada komputer, nah baru bisa dipakai lagi. Jenis kriptografi itu ada 3 ya. Ada model hashing ya. Hashing itu satu arah one way ya. Ini nggak bisa dipakai dalam hal apa? Bukan verifikasi, dipakai dalam hal ngirim pesan nggak bisa. Ini biasa dipakai untuk login. Ya, dipakai untuk login. Maksudnya apa dipakai untuk login? Karena dia hasilnya satu arah, nggak bisa dibalikin. Balikinnya bisa tapi lama dan butuh waktu. Nah, seperti ini. Ya. Jadi rekan-rekan gini, ibaratnya gini, hashing itu satu arah tuh. Misalnya rekan-rekan kan ada registrasi di database. Misalnya rekan-rekan buat database, login. Ya, di database kan biasanya di-encrypt tuh. Di MD5. Nah, seperti itu. Misalkan kita contoh aja ya. Buka database coba. Ya, samnya kita pastikan dulu. Oh, hidup ya udah. Ya, jadi yang di database itu yang sudah kita encrypt. Nah, ini contohnya seperti ini contoh coding login nih. Nah, seperti itu. Misalkan ini di database ya, di database bentuknya seperti ini. Jadi apa yang kita tulis di sini, username dan passwordnya itu dibandingkan tuh. Misalkan yang kita tulis tadi admin ya. Nah, admin itu di MD5 misalkan di MD5. Apakah hasilnya sama dengan yang di database? Nah, misalkan seperti itu ya. Ini ceritanya yang dari database. Misalkan. Dan apakah yang kita input tadi di password ini ya, kemudian di MD5 sama dengan yang di sini, ya kan? Kalau sama ya berarti akun Anda benar. Kalau tidak sama berarti salah. Nah, seperti itu. Coba kita tes aja lah, langsung aja. Oh, ini sudah ada dalam bawahnya ya. Kita buang aja dulu. Nah, masukin passwordnya aja misalnya. Salah, nggak sesuai dengan yang di database. Coba kita ketik admin. Anda benar. Loh, kok benar? Kan yang di database isinya begini, bukan tulisan admin. Misalkan ini aja nih. Passwordnya kita panjangkan ya kalau kita mau. Kasih aja 255. Username juga sama, kita panjangkan.
Nah, mungkin rekan pernah lihat ya di database, kan kalau database-nya dibuka gini kan kebaca semua dalamnya ya. Nah, bagusnya nanti pas waktu simpan password-passwordnya itu di encrypt, jadi orang nggak bisa baca seperti ini. Ya, atas semuanya saya setting aja deh. Update db admin set password. Nah, ini ya. Oh, salah, password itu bawaannya MySQL ya, jadi harus dikasih kutip. Kutip halus. Nah, semua pernah ngelihat ya di suatu database kadang passwordnya kayak gini. Dan harus seperti ini. Karena kalau nggak di encrypt, dia akan kebaca. Ya sama aja kita hidden. Ya apalagi ada SQL injection kebaca semua nanti. Setidaknya ada perlawanan lah ya, ada perlawanan kita bahwa username passwordnya di encrypt. Nah, artinya dalam hal ini nanti ya hashing tadi ya, berhubungan dengan hashing itu algoritma paling mudah, tetapi nggak bisa dibalikin satu arah aja. Dia hanya untuk verifikasi. Apa yang kita tulis tadi pakai apa? MD5 atau SH? MD5 sama nggak dengan yang di database? Di database-nya apa ini? Passwordnya di MD5 sama nggak yang di database? Kalau sama berarti benar. Nah, seperti itu. Itu adalah hashing satu arah saja. Contohnya MD5, SH, SH5 dan sebagainya. Ya, ini contoh-contoh yang di modul itu contoh hashing ya. Cuman hashing itu udah jebol ya, banyak kan jebol ya, makanya karena udah pada mempelajari para cracker itu sehingga mudah sekali untuk dibongkar. Ya di googling aja coba. Oh, decrypt MD5 SHA misalkan 256 512 tuh. Semua bisa di decrypt ya. Nah, ada toolsnya. Kita masukkan saja ya. Contoh tadi yang ini aja nih. Kita masuk, kita decrypt. Duh, nggak dapat ya. Ada yang dapat, ada yang enggak ya. Karena dia berdasarkan koleksi database yang dimilikinya. Nggak apa-apa, kita coba cari yang lain. Ada yang free, ada yang berbayar ya. Tuh, dapat ya admin. Ya, seperti itu. Nah, artinya oke lah hashing nggak apa-apa, tapi dibagusin dong. Ya, dikembangkan, akhirnya dikasih key. Walaupun dia hashing, bisa dikasih password key. Sama. Nanti rekan-rekan juga jika dia hashing, passwordnya apa gitu. Walaupun dia hashing dikasih password. Jadi nanti dikembangkannya jadinya gini nih, di login ini nih. Kita SMS ya. Login key. Ini masih contoh yang hashing ya. Misalkan tadi apa tadi yang di bawahnya default ya, yang MD2 ya. Kita pakai yang SH MD2. Oke. Tadi MD2 contohnya ini ya. Nah, ini kita copy di login key. Username-nya ini, passwordnya ini. Sama enggak? Nah, berarti kalau kan tadi kita udah tahu kan, nanti membandingannya pun sama ya. Berarti dolar hash user sama dengan tadi tulisan kita apa username-nya ya. Key-nya apa tadi key-nya? Dia harus tahu key-nya apa. Tadi key-nya samain dengan ini kan asalnya. Nah, terus passwordnya juga sama. Ya, seperti itu konsepnya. Ambil jika ya kan gitu kan logikanya. Hash user sama dengan dari database, bentuknya seperti ini, dan apa tuh namanya, hash pass sama dengan ini, nah, berarti benar ya, dikasih kombinasi key. Kita coba ya. Coba kita yang beda. Salah, coba admin. Duh, salah juga. Admin Nah, salah juga. Salah nggak ketemu nih. Username, password, MD2, hashpass sama dengan dbpass.
DB user, DB password sama kan? Kok nggak sama? Kita coba pastikan lagi ininya, aslinya apa? MD2 itu ini ya, MD2 ya. Oke. Apa random dia? Enggak random. Oke. Login key, iya seperti itu. DB user sama dengan hash user. Key-nya 1 sampai 9. Benar. Password ya kita hash dan hashpass sama dengan DB pass. Benar. Coba kita tes lagi. Admin. Bukan admin ya atau apa ini? Waduh. Halo apa kabar? Pantesan yang di tulisan tadi kan dapatnya halo apa kabar ya? Salah saya. Nah baru benar ya. Artinya dia nggak bisa dibalikin ya. Loh kan tadi web ini bisa balikin ya lama, tapi prosesnya lama untuk balikinnya. Ini dipakai untuk hashing aja, satu arah saja. Seperti itu. Ya, jadi rekan-rekan walaupun hashing ya, walaupun sudah banyak yang terus yang nge-crack, kalau dia nggak tahu passwordnya ya nggak bakal bisa. Seperti itu ya. Jadi artinya nanti di dalam login key ini dikembangkan password sama key-nya apa. Key-nya apa. Nah, ya. Tipenya number ya, supaya dia biasa ya, waktunya udah mau habis nih. Number ya, key ya. Oke, jadi ini inputan dari key. Key adalah key yang kita input. Nah, seperti itu. Coba kita tes di sini plain text-nya jangan halo apa kabar, misalkan admin aja ya. Passwordnya 1 sampai 9. Jadinya apa dia? Nah, berarti kan ini kan. Kita tulis lagi ke sini. Kan sama nih. Ini ceritanya dari database ya. Admin yang di encrypt MD2 di database seperti ini. Oke, kita tes coba. Bla 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 bla. Passwordnya bla bla bla. Nggak dapat ya. Admin misalkan ya. Passwordnya 123, misalkan ngawur. Nggak dapat juga. Admin 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Proses. Benar. Bayang ya? Oke, itu hashing. Dan sekarang sudah dirumitkan. Jadi web-web yang seperti ini yang nggak bakal bisa lagi kalau dia nggak tahu passwordnya. Ini kan default ya, SHA ataupun SH1, masih SH1 juga ya. Sampai 2 kali 64 bisa dia nih. Oke. Kita masuk ke berikutnya, yaitu model public key. Ini agak keren nih. Artinya dengan model public key ini kedua belah pihak ya itu sepakat. Kamu nanti saya ya kan, saya ngirim pesan passwordnya ini ya public, saya ngirim pesan public key-nya 123. Nah, nanti bagian penerima itu bukanya bukan pakai 123, tetapi pakai eh, private key-nya, ya pakai private key-nya nanti di bagian pembuka tadi. Jadi passwordnya beda, tetapi itu sepasang. Kalau public key-nya ini public key-nya ini, private key-nya ini. Ya, itu pun nggak bisa dihafal. Kenapa? Karena itu tergantung panjang pendek tulisannya juga. Seperti itu. Belum tentu public key-nya 123, private key-nya 356, belum tentu ya, nggak bisa dihafal karena tergantung daripada banyaknya tulisan yang di dalamnya. Seperti itu ya. Nanti kita akan belajar tuh, banyaknya ada RSA, agama, dan ini kalau ini bisa nih untuk judul skripsi bisa ya, misalkan aplikasi keamanan pengiriman pesan berbasis Android menggunakan algoritma agama. Bisa ya, DSA, PKC. Banyak yang untuk skripsi, banyak kriptografi, banyak. Asal kita tahu teori hitungannya ya. Terbukti. Ini Pak, bentuknya seperti ini.
Ya, bentuknya seperti ini. Dari mana asalnya? Ini ditambah ini, dikuadratkan, dibagi ini, ya. Misalnya A itu sama dengan 64, ASCII-nya 64 kemudian dikuadratkan, diakar dan sebagainya. Seperti itu. Tahu teorinya ya, kita akan belajar teori-teori itu. Kita masuk ke pabrik kita, dia ini agak modern lah ini, ya agak modern. Cuman ya hitungannya ya lumayan ya. Lumayan ya, mabok menghitungnya dikit. Dan yang terakhir adalah simetrik. Ya, simetrik ini manual. Ya. Manual itu ibaratnya tulisan geser seperti itu. Misalkan A jadi M jadi B jadi Z, C jadi H gitu ya. Nah, itu geser ataupun replace ya seperti itu. Masih terlihat lah prosesnya. Jadi orang bisa tahu polanya. Oh ini kayaknya Wegener Chipper ini misalkan gitu. Ada juga Caesar Chipper ya banyak seperti itu. Kita lihat coba gambar-gambarnya. Nah ini dia nih. Contoh ya. Chippernya VVRBACP misalkan passwordnya ini. Yaudah V ketemu C jadi apa? Ini kan V ketemu C jadinya huruf X apa? V ketemu C jadi huruf T. V C jadi X. Iya benar. V. Oh ini untuk chippernya jadi X dia. Oh ini nggak disebutkan chippernya ya. Ini kan dibalikinnya lagi ini. V ketemu C atau dari sini V ketemu C jadi X ya sama X sama juga dia. Seperti itu. V ketemu O jadinya apa? Ketemu H. V sama O. V ketemu O. J. Jadi ini chippernya adalah X, J, dan seterusnya. Kalau kita lihat ya. Kita lihat coba sekilas. Tuh. V ketemu nih. W ketemu D jadinya Z. Ya ini chippernya ya. E ketemu E jadinya I. Nanti balikinnya Z ketemu D jadinya W. Seperti itu. Ya tergantung key passwordnya nanti. Nah, ini yang manual lah, geser-geser. Wah keren ya, unik ya. Banyak tidak hanya chipper, ada juga Caesar chipper, ROT 13 ya, dan sebagainya. Wah menarik berarti steganografi apa kriptografi. Matematiknya menarik ya, cuman ngodingnya aja yang sedikit ya sedikit keringetan lah ya. Oke, kita masuk ke bawahnya lagi. Di sini ada istilah lain ya. Tadi kita ada belajar kriptografi modern, kriptografi klasik ya. Ada encrypt, decrypt, key, plain text. Ya udah tahu ya, cipher ya udah tahu ya. Itu istilah ya. Sebenarnya insan kriptografi harus tahu lah istilah-istilah itu. Pas kerja di mana? Sandi negara. Ciphernya apa? Bingung apa itu cipher ya. Cipher itu adalah pesan yang diacak ya, ngacaknya pakai key bisa ya, tergantung pakai hashing, pakai public key ataupun pakai satu lagi apa tadi simetrik ya, simetrik ini disebut juga dengan asimetrik karena tidak simetris ya. Kalau ini simetris, lurus-lurus aja geser-gesernya ya. Oke, encrypt adalah proses penyembunyian sebuah data pesan dengan mengubah plain menjadi cipher. Decrypt adalah kebalikannya. Itu istilah saja ya. Nah, syarat kripto itu apa sih? Syarat kriptografi itu ya pertama autentik. Autentik itu artinya pengirim dan penerima harus tahu ya datanya. Data uh, nya dari siapa nih? Oh dari si A. Oh ya saya udah tahu kalau A yang ngasih. Oke. Confident artinya apa? Terlindungi. Jadi sekilas orang lihat itu nggak tahu kalau itu pesan ada maksud pesan tulisan-tulisan itu ya. Kemudian integrity ya, tidak dapat merubah data tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Jadi takutnya dijalani dirubah, jangan sampai. Itu tinggal teknisnya ya. Kalau Stegano mungkin bisa jadi ya, misalkan dia gambar dari JPEG ya, di tengah jalan diubah ke PNG, dari PNG ubah lagi ke apa gitu ya. Jadi TIFF misalkan terus dibalikin lagi ke JPEG. Kadang di jalan tuh berubah dia, bergeser binernya. Ya apalagi berubah resolusinya. Kalau tulisan memang enggak ya kan, pasti segitu aja banyaknya. Ya kalau kripto kayaknya lebih aman integrity-nya, beda sama Stegano. Non repudiation ya. Pengirim benar-benar tidak dapat menyangkal atau mencegah tujuannya mengubah menciptakan sebuah informasi. Artinya benar. Kalau passwordnya salah ya nggak sesuai. Ya seperti itu. Ini istilah ya, istilah
kebutuhan. Ya, pokoknya gimana pesan itu aman, ya, ya otomatis autentik, ya, tahu sumbernya dari mana, confident artinya di jalan itu nggak semua orang bisa baca, ya, rahasia lah ya, integrity ya nggak berubah ya, dan non repudiation artinya sesuai ya, validasinya seperti itu. Oke, kebayang ya. Oke, rekan-rekan, ini nanti kalau putus kita buat channel baru lagi ya, buat link baru lagi ya. Oke, seperti itu. Kenapa pakai ini? Karena kita bisa record ya, bisa record. Oke, nanti praktek ya, praktek seperti ini, di kopas saja langsung taruh di notepad, langsung tulis saja nama masing-masing ya. Nanti di capture ya di WAG, saya pengen tahu mana yang ngerjakan mana yang enggak. Mudah banget ini ya. Jadi harus punya SAMPP ya, dihidupin. Loh, MySQL nggak hidup ya, kita belum masuk database, masih butuh browser aja. Oke. Dan kita butuh web service supaya PHP-nya aja. Dan kalau nggak ada PHP ya nggak bisa jalan, karena PHP-nya nggak jalan ya. Kalau nggak ada SAMPP nggak ada PHP-nya, karena PHP bekerja di sisi server. Oke, saya kira aman, ini nggak ada masalah. Nanti kita akan pelajari ya, di pertemuan kedua kita belajar hashing itu apa. Ini materi-materi hashing. Ini masih materi contoh hashing. Ini ada contoh RC4, contoh AES, dan sebagainya. Oke, setelah diketik ini atau rekan-rekan Kopas nanti rekan-rekan ganti dengan nama masing-masing. Hasilnya seperti ini, capture ke grup. Ya, seperti itu. Kita butuh perbaikan sistem hash, diantara dengan memberikan password seperti tadi ya. Kalau nggak gitu nanti bisa dihack seperti ini. Kalau ada password,